Kita lagi diskusi nih tentang tempat apa aja yang bakal kita kunjungi di kota gede nanti. Berjalan mendekat ke arah kompleks masjid, akan ditemui sebuah gapura berbentuk padu raksa. Bentuk tersebut adalah wujud toleransi Sultan Agung kepada warga pemeluk agama Hindu dan Buddha yang ikut membangun masjid. Kita memasuki halaman Masjid Mataram, di mana terdapat prasasti berwarna hijau sebagai penanda bahwa Pakubuwono pernah merenovasi masjid tersebut. Masjid yang usianya telah ratusan tahun itu hingga kini masih terlihat hidup. Warga setempat masih menggunakannya sebagai tempat melaksanakan kegiatan agama. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Namun, pada akhirnya, lewat perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC pada 1755, Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Memasuki gapura yang berada di barat, kita akan berada di sebuah halaman untuk menuju ke Sendang Seliran. Sendang Seliran adalah salah satu tempat wisata yang berada di bagian selatan makam Kota Gede. Antara makam dan sendang ini dihubungkan oleh sebuah gapura. Tanah tempat sendang ini berada konturnya lebih rendah dibanding makam, sehingga kalau kita akan masuk ke area sendang harus menuruni undak-undakan. Konon, sendang ini dulunya merupakan tempat pemandian kerabat kerajaan Mataram Islam. Tempat ini memiliki dua kolam pemandian, yaitu Sendang Kakung untuk laki-laki yang terletak di barat dan Sendang Putri di bagian selatan. Oh iya, ini sendang putranya. Tapi kita nggak boleh masuk karena kita bukan putra. Sampailah kita di Pasar Kota Gede. Kota Gede dulu bernama Alas Mentaok. Pasar Kota Gede ini merupakan pasar tertua di Yogyakarta. Pasar ini dibangun pada masa kerajaan Mataram, tepatnya pada masa pemerintahan Panembahan Senopati di abad 16. Pasar Kota Gede pada zaman dulu merupakan melting pot atau tempat asimilasi budaya dari para pedagang dan pembeli dengan latar belakang budaya, ras, dan etnis yang berbeda. Pasar Kota Gede juga menyimpan makna historis dan filosofis. Di pasar ini, kita membeli beberapa jajanan tradisional. Salah satunya yaitu Kipo. Kipo merupakan jajanan tradisional yang banyak dijual di Kota Gede.
Kue ini terbuat dari tepung ketan, lalu diisi dengan unti kelapa. Sebelum menuju Omah Pocong, kita melewati Rumah Pesik. Sedikit penjelasan tentang Rumah Pesik. Merupakan sebuah rumah kuno dan megah yang memiliki perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa kuno yang unik desainnya. Karena tempat itu tidak boleh dimasuki, kita cuma lewat aja nih. Tepat di sisi selatan makam Raja Mataram, terdapat benda peninggalan sejarah, yakni Watu Gilang. Jika diamati, pada salah satu sisi Watu Gilang terdapat cekungan yang besarnya seukuran dahi orang dewasa. Halo, sekarang kita lagi mau makan bakmi Jawa yang bertepatan di kawasan Singasaren, Kota Gede.